Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan organisasi berkas langsung. Jadi, berbeda dengan pembahasan kita yang kemarin, ketika di organisasi berkas sekuensial, kita harus melakukan pengurutan terlebih dahulu. Namun, berbeda dengan konsep berkas langsung. Dalam organisasi berkas langsung berlaku korespondensi satu-satu, yang artinya untuk menemukan suatu rekaman tidak perlu melalui proses pencarian, namun bisa langsung menuju ke alamat yang ditempati oleh rekaman tersebut. Awalnya, untuk tujuan tersebut digunakan cara dengan menyimpan rekaman pada alamat yang sama dengan nilai kunci rekaman. Misal, kita punya contoh, rekaman dengan kunci 99 akan disimpan di alamat 99. Sehingga, untuk menemukan sebuah rekaman, cukup melihat nilai kunci dan menuju ke alamat yang ditunjuk oleh rekaman tersebut. Dengan demikian, untuk membaca rekaman kunci 99 dapat langsung menuju ke alamat 99. Implementasi dari korespondensi satu-satu ini berlaku kunci rekaman menuju ke ruang alamat, korespondensi N/1. Maka, tidak sebandingnya antara kunci yang aktual dengan jumlah ruang kunci yang harus disediakan merupakan alasan utama untuk menilai bahwa korespondensi satu-satu ini kurang efisien. Jika ruang-ruang kosong bisa dieliminasi, maka akan diperoleh ruang kunci yang lebih besar dibandingkan ruang alamatnya. Karena perlu dimengerti juga, harus tersedia satu lokasi untuk setiap kemungkinan kunci rekaman, sehingga korespondensi satu-satu ini mempunyai beberapa kerugian. Karena berlakunya korespondensi antara kunci dengan alamat rekaman, maka ruang pengalamatan harus disediakan untuk cukup menampung dari setiap kemungkinan nilai kunci yang ada, sehingga mengakibatkan pemborosan dari ruang penyimpanan tersebut, atau akan terjadi banyak alamat yang tidak dipergunakan alias kosong. Oleh karenanya, sebagai konsekuensinya diperlukan suatu fungsi untuk memetakan cakupan nilai kunci yang lebih luas ke dalam cakupan nilai alamat yang lebih sempit. Fungsi ini kita kenal sebagai fungsi hash, atau kita sebut juga sebagai metode hashing. Metode hashing digunakan untuk mengatasi kerugian yang timbul akibat korespondensi satu-satu tadi. Jadi, keluaran dari proses hashing bukan lagi alamat yang unik, melainkan kemungkinan alamat bagi kunci yang dihash. Alamat untuk menempatkan rekaman yang diperoleh dari fungsi hash tersebut akan kita sebut sebagai home address. Untuk mendapatkan fungsi hash ini, kita akan mempunyai bentuk fk menjadi home address-nya, atau kemungkinan alamat yang akan ditempati oleh sebuah rekaman. Ada berbagai dari fungsi hash yang dapat kita gunakan. Yang pertama, ada fungsi modulo,
home address dicari dengan cara mencari sisa hasil bagi dari sebuah kunci. Di sini berlaku Fk, kunci dari sebuah rekaman, diperoleh K mod N. N berlaku dua kemungkinan. Yang pertama, ketersediaan ruang alamat. Yang kedua, bilangan prima yang paling dekat dengan ketersediaan ruang alamat, namun diambil nilai yang lebih besar. Jadi, bilangan prima di sini nilainya pasti lebih besar dari ketersediaan alamatnya. Perlu diingat bahwa modulo atau mod di sini merupakan sisa hasil bagi, bukan dari hasil baginya. Namun, modulo adalah sisa hasil bagi. Kita ke contoh saja. Misal, saya mempunyai ruang alamat yang tersedia adalah 10 dengan kunci 34. Maka bisa kita peroleh Fk menjadi K mod N. N merupakan 10, diambil dari ketersediaan alamatnya. F34 sama dengan 34 mod 10, maka kita dapat 4. Ini diperoleh dari 34 dibagi 10. Hasilnya 3, sisa 4. Karena yang habis dibagi 10 adalah bilangan 30. Karena di sini kuncinya 34, maka yang habis dibagi 10 adalah 30. Jadi sisa hasil baginya adalah 4. Maka kita dapatkan home address-nya adalah 4. Kita contoh ke berikutnya. Ada ruang alamat ketersediaannya 13, maka N sama dengan 13. Kunci dari sebuah rekaman adalah 7. Kita masukkan F7 menjadi 7 mod 13. Hasilnya adalah 7. Jadi, ketika bilangan lebih kecil dimodkan dengan bilangan yang lebih besar, hasilnya adalah dirinya sendiri. Contoh lain, misal 5 mod 10, hasilnya adalah 5. 3 mod 5, hasilnya adalah 3. Ketika bilangannya lebih kecil, maka hasilnya adalah dirinya sendiri, bilangan itu sendiri. Fungsi khas yang berikutnya adalah pemotongan. Home address didapatkan dari memotong nilai kunci ke digit tertentu sehingga menjadi lebih pendek. Misal kita punya kunci dari sebuah NIP ada 9 digit dan kita lakukan pemotongan menjadi 3 digit, maka kita akan mendapatkan hasilnya 587 376 224. Pemotongan yang paling terakhir kita gunakan sebagai home address-nya. Jadi home address dari 587376224 adalah 224. Diperoleh dari pemotongan menggunakan 3 digit. Fungsi hash yang berikutnya adalah metode pelipatan dan pergeseran. Metode pelipatan dan pergeseran ini menggabungkan dengan metode hashing pemotongan yang tadi sudah kita bahas. Jadi kita bisa mengandaikannya, kita tulis jajaran sebuah bilangan ke dalam sebuah kertas. Lalu kita lakukan pemotongan, dan di pemotongan yang pertama kita lipat ke atas,
di pemotongan yang kedua kita biarkan saja, dan di pemotongan yang ketiga kita lipat ke bawah. Oke, supaya lebih jelas kita bisa melihatnya dari contoh berikut ini. Misal, casing pelipatan dari nip 9 digit tadi kita potong dulu menjadi 3 digit, yaitu 587, 376, 224. Kemudian kita lakukan pelipatan. Pemotongan pertama kita lipat ke atas, pemotongan yang paling belakang kita lipat ke bawah. Jadi susunan bilangannya akan diperoleh seperti ini. Di bagian tengah kita biarkan saja 376. Di bagian pemotongan yang pertama susunannya menjadi terbalik 785, karena kita lakukan pelipatan ke atas. Jadi bilangan yang paling belakang di pelipatan pertama menjadi bilangan paling awal. Begitu juga sebaliknya. Di pemotongan yang ketiga, bilangan yang paling akhir menjadi bilangan paling awal. Kemudian hasil dari pelipatannya ini kita jumlahkan. 785 ditambah 376 ditambah 422. Dalam menjumlahkannya, kita bisa menggunakan dua konsep. Yang pertama, carry diabaikan atau carry tidak diabaikan. Ketika melakukan penghitungan carry diabaikan, maka kita tidak akan menganggap sisa dari penjumlahan angka yang sebelumnya ke penjumlahan berikutnya. Misal, jadi kita mengabaikan puluhannya. Misal di sini 5 ditambah 6 11, 11 ditambah 2 13, 13 kita tulis 3, maka sisa dari penjumlahannya adalah 1. Saat carry diabaikan, maka 1 tidak perlu ditambahkan di bilangan berikutnya yang akan ditambahkan. Tapi saat carry tidak diabaikan, 1 akan ditambahkan di bilangan berikutnya yang akan dijumlahkan. Misal, bilangan selanjutnya ada 8 ditambah 7 15 ditambah 2 17. Ketika carry diabaikan, kita hanya menulis 7. 1 hasil dari 13 tadi diabaikan saja. Tapi saat carry tidak diabaikan, maka 1 hasil dari 13 tadi, sisa dari penjumlahan bilangan sebelumnya kita tambahkan. Jadi 8 ditambah 7 15 ditambah 2 17 ditambah 1 8. Maka kita peroleh hasil penjumlahan dengan mengabaikan carry adalah 473, dan hasil penjumlahan dengan tidak mengabaikan carry adalah 583. Begitu juga berlaku untuk casing pergeseran. Kita potong dulu menjadi 3 bagian, kemudian tinggal kita geser saja hasil dari pemotongannya, lalu kita jumlahkan. Misal ada 587 ditambah 376 ditambah 224. Jadi tidak ada perpindahan posisi dari angka-angkanya, karena tinggal digeser ke bawah saja. Maka kita dapatkan hasil penjumlahannya dengan mengabaikan carry atau tidak mengabaikan carry. Hasilnya saat carry diabaikan adalah 077, dan saat tidak mengabaikan carry hasilnya adalah 187. Kenapa hasilnya hanya kita ambil 3 digit saja?
Hal ini disesuaikan dengan pemotongan yang kita lakukan tadi. Karena kita melakukan pemotongan dengan 3 digit saja, maka hasilnya juga kita ambil 3 digit saja. Dan fungsi hashing yang berikutnya adalah metode pengkuadratan. Home address didapatkan dari mengkuadratkan setiap digit pembentuk kunci, yang kemudian setiap kunci yang dikuadratkan dijumlahkan. Misal kita punya contoh NIP ada 132001100, kita kuadratkan dan dijumlahkan dapat hasilnya 16. Jadi home address dari NIP tersebut ada di 16. Contoh lain, kita punya kunci 782, kita kuadratkan lalu kita tambahkan, hasilnya adalah 117. Kemungkinan rekaman 782 ada di alamat 117. Fungsi hash berikutnya ada konversi radix. Jadi di dalam konversi radix ini, kunci dari sebuah rekaman dalam basis selain 10. Jadi kita akan menganggap kunci dari sebuah rekaman bukan basis 10, yang kemudian akan kita konversi ke dalam basis 10. Jadi basis 10 di sini dia bisa basis 11, 12, 13 dan selanjutnya. Yang kemudian basis yang kita umpamakan tadi dikonversi ke dalam basis 10. Kita ingat-ingat lagi materi kita di konversi bilangan. Untuk melakukan konversi bilangan basis selain basis 10 menjadi basis 10, kita perlu melakukan pengkuadratan dan penjumlahan. Misal, kita punya contoh ada kunci 5678, kita umpamakan ke dalam basis 13. Kita masukkan dulu kuncinya, kemudian kita tentukan posisi untuk pengkuadratannya. Pengkuadratan dimulai dari 0 dan dimulai dari bilangan paling belakang. Basis 10 kita perlu mengkuadratkan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Karena di sini bilangannya hanya 4 bilangan, maka hanya diperlukan pengkuadratan sampai 3 saja, dimulai dari 0. Maka hasilnya 5 dikali 13 pangkat 3. 5 adalah bilangan kunci, 13 adalah basis yang kita umpamakan, dan 3 adalah posisi pengkuadratannya. Ditambah 6 kali 13 pangkat 2 ditambah 7 kali 13 pangkat 1 ditambah 8 kali 13 pangkat 0. Hasilnya adalah 12098. Home address dari kunci tersebut adalah 12098. Namun, kita juga bisa mengkombinasikan dengan hash lain untuk mendapatkan digit alamat yang diizinkan. Jadi, konversi radix ini hasilnya bisa kita gabungkan dengan pemotongan, pelipatan maupun pergeseran. Dan fungsi hash yang baik mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama, hash yang baik harus dapat mendistribusikan setiap rekaman secara merata sehingga dapat meminimalkan terjadinya collision
atau tabrakan atau kolisi, supaya dapat dieksekusi dengan lebih efisien. Dan dari kesekian banyak fungsi hash yang sudah kita bahas ini, yang paling banyak diterapkan untuk mengatasi collision atau tabrakan adalah fungsi hash modulo. Di pembahasan berikutnya, kita akan masuk ke collision atau tabrakan. Sebuah berkas, sebuah rekaman, sebuah record yang dimungkinkan mempunyai pengalamatan yang sama, sehingga dapat terjadi sebuah tabrakan.